Ya, jadi kita akan bahas tentang hukum Newton ya. Hukum Newton dan juga GLB dan GLB. Jadi hukum Newton itu ada tiga ya. Tiga itu apa aja? Hukum Newton pertama itu adalah ketika suatu benda itu dia diam atau dia bergerak dengan kecepatan yang konstan. Intinya apa? Intinya dia tidak mengalami perpindahan. Ya. Jadi first law atau hukum yang pertama itu adalah ketika benda itu diam. Ketika dia diam, dia tidak memiliki kecepatan. Atau dengan kata lain kecepatan adalah nol gitu ya. Nah, ketika dia bergerak dengan kecepatan konstan, juga dia dalam keadaan yang dalam apa namanya tetap ada hukum Newton pertama ya. Kalau dia bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, seperti orang diam kan, orang orang yang bergerak dengan kecepatan konstan itu kan sama aja seperti orang yang sedang diam, ya. Seperti orang diam kan dia bergerak dengan kecepatan nol. Ya, dia kan terus bergerak dengan nol terus kecepatannya. Tidak mengalami perubahan kecepatan dan tidak mengalami bisa juga tidak mengalami perpindahan. Ya, tapi kalau dia bergerak dengan kecepatan konstan ya, dia mengalami perpindahan ya. Tapi kan intinya dia tidak mengalami perubahan kecepatan ya. Itu adalah em, dasarnya dari first law atau dari hukum yang pertama. Nah, itu dia bisanya dituliskan dengan F sama dengan nol ya. Dia tidak ada gaya, tidak ada force di situ yang dihasilkan atau diakibatkan. Nah, yang kedua adalah second law atau yang hukum Newton yang kedua. Itu dia artinya apa? Benda yang awalnya diam, dia diberikan gaya oleh satu benda lain misalnya, maka dia akan memiliki eh, kecepatan dan percepatan. Gitu. Dia mengalami perubahan kecepatan, dia akan mengalami perpindahan posisi juga, dan dia yang awalnya diam emang diam, yang awalnya diam, atau mungkin ya enggak diam, maksudnya bergerak dengan kecepatan konstan ya kan, dia akan dikenai oleh gaya dari benda lain ya. Itu dia adalah F sama dengan ma. Kayak ada benda diem, posisi pertama diem, lalu posisi kedua dia akan bergerak dengan percepatan sekian gitu, dengan percepatan sekian. Nah, ini dia F sama dengan ma ya. Nah, secara sebenarnya secara general ya, secara umumnya itu adalah persamaannya itu adalah F sama dengan dp dt ya, dp dt, atau d itu dibacanya perubahan ya. Jadi perubahan p itu adalah momentum. Momentum adalah m kali v, ya, massa dan kecepatan. Perubahan momentum terhadap waktu ya. Jadi itu adalah gaya atau second law yang sebenarnya. Hukum Newton yang kedua yang sebenarnya adalah dp/dt ini. Cuman ini disimplifikasikan menjadi F sama dengan M kali A. Dari mana sih dp/dt itu? Dari mana? Dari sini. Jadi kan MA ya. A itu kan sama aja dengan dv/dt. Dv/dt itu apa? Dv/dt itu perubahan kecepatan terhadap waktu. Atau delta P, delta T. Ini ya. Nah, atau di sini kita sederhanakan lagi jadi V2 kurang V1 per T2 kurang T1. Kita juga identifikasikan satuannya ya. A itu satuannya apa? Satuannya adalah meter per second kuadrat ya. Nah, ini kan V ini kan meter per second. Sedangkan T ini kan second. Jadi kan meter per second second. Jadi kan meter per second kuadrat ya. Ya. Jadi identifikasi dari satuannya juga bisa gitu ya. Untuk menentukan apakah A itu dv/dt, identifikasi dari satuannya juga bisa gitu ya. Nah, ini artinya apa? Ini perubahan kecepatan. Misal kecepatan kedua adalah 4 gitu. Kecepatan pertamanya adalah 2. Ya, ini ada pada detik kedua 4 gitu juga, ini juga detik kedua. Berarti kan jadinya em, 2/2 ya. 2/2 jadinya. Itu kan sama dengan 1 meter second kuadrat ya. Ini adalah percepatannya. Ini adalah percepatannya.
Artinya apa? Artinya adalah misalkan ada itu ya 1 meter per second kuadrat. Artinya adalah dia bergerak ya dengan 1 meter per second tiap detiknya, gitu ya, tiap detik. Ya, jadi dia bergerak dengan kecepatan v, gitu ya, 1 meter per second v. Dia bergerak dengan kecepatan 1 meter per second tiap detiknya. Itu makna dari percepatan. Ya, jadi kalau tiap detik artinya apa? Detik pertama ya 1 meter per second kuadrat. Detik pertama dia sama dengan 1 meter per second gitu. Detik kedua berarti dia jadi dua meter per second. Jadi apa? Dia mengalami peningkatan. Ya, namanya juga percepatan kan ya. Jadi dia mengalami peningkatan kecepatan. Itulah makna sebenarnya dari percepatan ya. Itu maknanya gitu. Nah, dari tadi itu DVDT ya. Dari itu DVDT. Nah, di sini DVDT itu apa? Delta V, delta T ya sama aja ya. Jadi kita buat aja kayak gini, delta V, delta T. Ya, ini sama aja dengan berarti delta V apa? Delta V tadi adalah V2 V1. Kalikan dengan M-nya. Jadi kan M V2 kurang dengan M V1 ya. Nah, gini kan. Nah, kalau udah di sini delta T. Nah, ini kan tadi sama aja dengan, aduh, nah, ini kan sama aja dengan momentum tadi ya. Tadi kan MV ini ya. P sama dengan MV. Ya kan MV. Berarti kan ini P2 kurangnya P1. Gitu ya. Nah, jadinya apa? Jadinya kan P2 kurang P1 per delta T. Ini akan sama dengan delta P juga. Delta T. Aduh. Jadi ya ini adalah gaya tadi yang delta P, delta T. Atau sorry saya. Kita tadi tulisnya dalam bentuk ini ya. Diferensial ya. Jadi kalau D ini diferensial atau turunan kayak gitu. Ini delta ini eh, seperti pengurangan antara dua titik poin gitu ya. Dua titik poin tadi dikurangin masing-masing gitu ya. Dua, dua kurang satu gitu. Itu sama aja dengan diferensial ya. Kurang lebih mirip memang. Jadi DP, DT adalah F tadi. Nah inilah kenapa dia, saya. Tadi sama dengan MA juga kan ya. Nah ini asalnya ini apa hubungannya antara MA dengan DP DT. Nah, kalau tingkat SMP SMA biasanya dia dipakai MA gitu ya. Tapi kalau tingkat Olimpiade atau tingkat universitas dia pakainya DVDT. Biasanya kayak gitu. Oke. Yang ketiga adalah third law itu adalah aksi reaksi. Itu gampang ya. Aksi reaksi itu F aksi itu ya sama dengan negatif min F reaksi. Kenapa ada negatifnya? Karena arahnya berlawanan. Jadi anggap aja ketika kamu memukul sebuah tembok ya. Kamu memberikan aksi ke tembok sebesar 10 Newton ya. Jadi kamu akan menerima juga 10 Newton juga. Ya kan ya? Arahnya berlawanan nih. Ya kan? Jadi awalnya kamu memberikan ke tembok itu 10 Newton, kamu nonjok, kamu juga akan menerima tonjokan tadi dari dinding sebesar 10 Newton juga sama besarnya. Eh, apa namanya? Nilainya 10 Newton juga. Kiranya berlawanan negatif. Jadi dia mengarah ke dirimu sendiri. Makanya semakin kuat kamu memukul tembok, semakin sakit tanganmu. Kenapa? Karena gaya yang kamu berikan semakin besar ya. Jadi yang kamu terima juga semakin besar. Itu analoginya dari aksi reaksi atau third law-nya. Misalnya juga kamu naik mobil gitu, naik motor, misalkan naik mobil deh, lalu ngerem gitu, tiba-tiba ngerem, seret, pasti akan termaju ya, kayak termaju gitu, seret. Nah itu dia sebenarnya lebih ke ini juga sih, karena awalnya ketika kamu sedang melaju, sebelum ngerem, ya melaju itu, kamu sedang dalam kondisi inersia gitu ya, jadi kamu dalam keadaan inersia, lalu ada perubahan kecepatan, sehingga kamu akan maju gitu. Ada
kamu memiliki kecepatan awal, ya, yang awal, kecepatannya sama dengan mobil tadi. Tuh. Misalkan tadi kamu naik mobil, mobil dia tadi 10 meter per second, gitu ya. Kamu duduk di kursi, tuh. Nah, jadi kecepatanmu saat ini juga sama dengan mobilnya gitu. Jadi kecepatan dirimu dengan mobil itu sama. Ketika mobilnya berhenti, kamu kan masih memiliki kecepatan 10 tadi, gitu. Nah, makanya kamu tadi temaju, gitu. Jadi kamu temaju karena kamu masih memiliki kecepatan 10 meter per second tadi. Itu bisa juga jadi aksi reaksi atau lebih ke inersia sih sebenarnya. Aksi reaksi itu ya bisa kena mendorong ini, dorong atau mukul gitu ya. Second law itu kalau kamu mukul bola gitu. First law itu ketika kamu nggak ngapa-ngapain, ketika kamu rebahan di kasur gitu ya. Kamu sedang dalam mode first law atau hukum pertama Newton. Kamu sedang entah kamu sedang bergerak atau sedang diam, bisa bisa di kedua kondisi itu gitu. Bergeraknya apa? Tapi bergeraknya dalam kondisi yang konstan gitu ya. Itu adalah definisi dan sedikit matematis dari Newton Law ya. Yang kita bahas hari ini Newton Law of Motions. Jadi ada tiga. Dan di sini ada GLBB ya. GLBB itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Kalau GLB gerak lurus beraturan gitu ya. Jadi GLBB tadi adalah gerak lurus berubah beraturan. Kalau GLB gerak lurus beraturan. GLB, GLB itu dia identik dengan yang konstan. Ya, GLB gerak lurus beraturan ya. Dia kan ada berubah. Ini nggak ada kata berubah. Berarti kan dia konstan ya. Dia tidak mengalami perubahan kan berarti kan. Itu artinya dia konstan. Ketika dia konstan, maka dia akan GLB. Nah, jadi rumusnya adalah V sama dengan S per T. Jadi di sini ya. V sama dengan S per T. Rumus umumnya ya. Rumus ininya S F0 tambah VT. Tapi secara generalnya adalah ini. V sama dengan S per T. S ini adalah apa? Atau D deh biasanya. Biasanya lebih ke D sih. Jadi bagusnya D aja. Jadi D ini adalah distance, jarak ya. Dan ini adalah time, waktu. Seperti yang kita tahu bahwa V, kecepatan, atau dengan katanya adalah velocity ya. Velocity, kecepatan. Beda dengan speed ya, kecepatan. Jadi kalau dia ada arah vektornya gini, ada arah panahnya itu adalah velocity, kecepatan. Kalau dia V aja itu artinya dia speed. Ya, jadi beda ya. Jadi velocity dia memiliki arah. Misalkan dia bergerak ke arah kanan. Nah, ketika dia misalkan bertabrakan dengan sesuatu yang berlawanan ke arah kiri, dia akan saling mengurangi gitu ya. Positif negatif misalkan, dia akan saling mengurangi. Beda dengan speed, velocity, speed yang v biasa. Dia tidak melihat arahnya. Ya. Jadi kalau mau dia ke kanan kiri nggak akan ngaruh ke nilainya gitu ya. Nggak akan ngaruh ke nilainya. Seperti sebagai gambaran adalah untuk speed itu dia kelajuan cahaya ya, kecepatan cahaya, kelajuan cahaya. Em, ya, jadi makanya kalau dalam em, kecepatan cahaya bahasa Inggrisnya kan dia lebih ke speed ya, speed of light ya. Namanya kan bahasa Inggrisnya speed of light daripada velocity of light ya. Orang Inggris nyebutnya lebih ke speed of light. Jadi emang cuman kita menurutku yang nyebutnya kecepatan cahaya. Kan harusnya kelajuan ya. Kalau kecepatan tuh dia ada arahnya di sebuah vektor. Kalau dia kelajuan dia skalar. Yang jadi ini tuh skalar, yang ini vektor. Oke. Jadi ada bedanya, ada perbedaannya. Tapi untuk secara rumus sama ya. Jadi secara rumus sama dan ketika kita lihat satuannya, velocity atau speed itu adalah meter per second ya. Artinya apa? Jadi kan jarak yang kamu tempuh per detiknya. Jarak yang kamu tempuh tiap meternya itu per detiknya ya.
Nah, ketika kamu bergerak sejauh 20 meter selama 2 detik. Berarti kan tiap detiknya adalah 10 meter ya. Jadi kamu dalam 1 detik menempuh 10 meter. Itu definisi dari velocity, kecepatan. Ini masih gampang ya. Nah, yang agak sulit itu adalah ketika di GLBB. Karena dia ada banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah biasanya ada pada percepatannya. Nah, di sini dia GLBB ya. Adanya adanya A di situ dia percepatannya tetap ya. Artinya apa? Artinya dia memiliki percepatan yang segitu-segitu aja. Misalkan kayak percepatan gravitasi. Kan 9,8 meter per second kuadrat ya. Jadi kan ketika kamu jatuh, ya, ketika kamu jatuh dari gedung, kalau gitu kan 9,8 meter per second kuadrat. Ketika kamu jatuh dari gedung, apa setiap kecepatan 9,8 meter per second itu, kamu akan setiap detiknya bertambah 9,8 juga. Jadi detik pertama 9,8, detik kedua berapa tadi? Sekitar 18,6 ya? 19, 18, 18, sebentar, sampai 20, 18, 18, tambah 19,6 ya. Jadi 19,6, T3-nya ya sekian lah. Itu arti dari percepatan tadi ya. Nah, itu dia di sini ada persamaannya. Kalau dia dipercepat, tambah, diperlambat, dikurang, itu aja ya bedanya. Bedanya itu aja. Tambah, ini dikurang. Nah, untuk V tambah, V sama dengan V0 tambah A kali T itu dapat dari mana sih gitu ya? V sama dengan V0 tambah A kali T. Dapat dari mana? Jadi ini dapat dari, kita coba turunkan ya. Kita coba turunkan. Persamaan itu dapat dari mana? Di semua itu dimulai dari A ya. Tadi kan kita tahu kalau A itu adalah dv dt. Adanya perubahan kecepatan terhadap waktu kan ya tadi. Definisi dari percepatan. Nah, di sini kita tinggal pindahkan aja dv-nya ya. Nggak usah dipindahin dv-nya, dt-nya dipindahin. Jadi ini pindah ke ruas kiri. Ya, jadi kita apa? Mengalihkannya dengan dt ya di kedua sisi ya. Kalikan dengan dt, kalikan dengan dt. Istilahnya pindah ruas, tapi pindah ruas itu bukan istilah yang benar. Jadi tidak ada kata pindah, tapi dia menyetarakan lebih tepatnya. Ya, jadi kalau kita ingin menghilangkan dt, ini kan per. Berarti ini kita harus kalikan ya dengan dt juga, sehingga kan saling mengcancel di sini. Itu ya. Nah, ini sebelah kiri juga dikalikan dengan dt. Nah, sehingga apa? Jadinya kan dv sama dengan a dikali dt. Gitu ya. Nah, kalau ada, sebenarnya agak rumit ya, mungkin untuk anak-anak SMA atau SMP belum ada yang dapat integral mungkin. Ini kita integralkan. Nah, kita integralkan. Nah, jadi misalkan ada integral dx ya. Ini adalah x, gitu aja. Ya, ada integral integral dx, itu dia adalah x. Jadi integral itu ada sama dengan sum, ya, penjumlahan, sama-sama penjumlahan. Makanya agak mirip kan, kayak bentuknya tuh agak mirip. Nah, gini kan, jadinya berevolusi mereka, sehingga jadi bentuknya integral. Nah, apa artinya dari integral ini? Kita coba sedikit insight ya tentang integral. Kita coba bahas sedikit tentang integral ya. Gak apa. Ini seru soalnya. Nah, ini misalkan ada satu balok kayu ya. Satu balok kayu ini, itu dia X. Gitu ya. Nah, kalau aku potong kecil-kecil gitu ya. Nah, tiap kecil-kecil ini adalah dx. Oke. Ini juga dx. Ini juga dx. Pokoknya potongan-potongan kecil ini adalah dx.
Ya, potongan-potongan itu adalah dx. Ketika aku mengintegralkan dx atau menjumlahkan dx, maka akan jadi x kan? Ya, paham ya maksudnya ya. Jadi ketika aku jumlahkan semua potongan-potongan kecil ini, maka akan menjadi keseluruhannya totalnya. Jadi balok utuh. Itu adalah apa? Adalah x. Nah, makanya integral dari dx adalah x. Jadi kayak gitu ya. Maksud dari definisi dari integral secara gampangnya gitu. Nah, di sini dia integralnya ada batasannya. Di sini dia Vt, V0 dulu. V0, Vt. Ini dia integralnya bukan di sini sih sebenarnya. Udah apa deh? T, gini ya. Nah, tadi kan integral dari dv kan V ya. Ya udah, jadi aja sini V. Nah, karena ada batas bawah dan batas atas akan jadi kita kurung gini, I0, IT, gitu ya. Ini kan sama aja jadinya gini ya. Ya, T, T0, T. Sama kayak gini ya. Maksudnya sama aja. Sebenarnya yang diintegralkan itu dt-nya. Jadi yang diintegralkan itu adalah dt-nya, bukan a-nya. A-nya pindah atau disingkirkan aja gitu. Jadi dapat di sini adalah A, ini T, T0, T. Kalau udah di sini berarti kan tinggal ditaruh aja kan ini jadinya. Dijabarin aja. VT, ini keluarin, ini juga keluarin. Dikurang ya, pasti dikurang. V0. Ini A jadi T0 dikali ya. T0 di sini kurang dengan T. Sorry, terbalik ya. Ini ya saya T-nya 0, 0 di belakang. Sama ya sih sebenarnya. Ya, gitu lah ya. Terus ini VT, ya tadi kita kan mau cari V-nya aja kan. Berarti kan V-nya ini pindah di sebelah kanan. Jadinya kan V0-nya kan plus. Ini kan negatif. Berarti kita tambah V0 di kedua sisi. Gitu ya. Ini kan tambah A, ini kan T, T0. Tadi apa namanya? Delta T. Sini. Dapat persamaannya. Yang ini tadi. Nah, V sama dengan V0 tambah A kali T. Inilah penurunan persamaannya dari sini. Seperti itu. Em, kita mungkin bahas sampai yang ini aja. Tiga ini aja ya. Penurunannya. Em, yang kedua adalah S ya. Jarak. Jadi kita ingin mencari jarak gitu. Ini kita bakal pakai konsep dari V ya. Konsep dari V itu adalah kita itu kan dx dt ya. Ya kan ya. Tadi perubahan posisi terhadap waktu. Ya, tadi kan perubahan posisi meter per second terhadap waktu. 20 meter per detik atau 10 meter per detik itu adalah kecepatannya gitu. Jadi dia perubahan posisi dia per detiknya gitu. Nah, V sama dengan dx dt. Ini kita mau ambil dx-nya aja. Berarti kan kita kalikan dengan dt di kedua sisi ya. Dt kalikan dt. Jadinya apa? Jadinya V dt. Oke, udah dapat, tinggal kita jabarkan. Oh ya, sorry. Tadi kan V-nya udah ada ini ya. Nih, tadi kita ambil V yang ini ya. Jadi yang V yang ini kita ambil sorry, sorry. Kita taruh ke sini gitu. Oke, jadi kita taruh ke situ. Ini dia ketikkan V0 ya. Belum kurang ya, V0 tambah A delta T atau AT sama aja. Lalu di sini ada DT. Nah, kenapa kita ambil yang V yang ini? Karena dia berkaitan. Karena dia iya berkaitan dan jadi kita membutuhkan variabel V itu yang GLBB juga ya. Beda dengan yang ini tadi, yang ini
D per T atau S per T. Ini dia kan GLB. Jadi kita butuh variabel V yang membantu atau menopang untuk GLBB ini. Berarti kan dari GLBB juga harusnya. Berarti kita ambil V yang ini, VT yang ini. Kita input, kita tarik input, masukkan ke sini, inputkan ke sini ya. Lalu seperti biasa, ini ada integral lagi selanjutnya. Kita integralkan. Berarti kan integral dx adalah x tadi ya. Ini adalah x ya. Nah, ini berarti finalnya kita keluarin kan. Karena diintegralkan adalah sebentar. Kita kali pelangi dulu. Kita kali pelangi ini gini gitu ya. Di final dt balik lagi. Final dt tambah at dt. Nah, kita integralkan. Sorry, sorry. Ini dia kita keluarin dulu finalnya. Nah, integral dt ya. Jadi yang diintegral adalah dt-nya. Lalu tambah ya. Ini ada a, kita keluarin juga. Ini t dt. Oke, sini berarti jadinya final t ya. Final t tambah dengan A ini tadi tetap untuk integral T dt. Nah ini kalau dia integralnya ada variabelnya di depan, tadi kan integral dt kan T. Kalau integral T dt, dia akan jadi 1/2 dt. Nah bisa begitu karena gini. Jadi kan T itu ada pangkat satu di sini ya. Nah ini kan kita ambil ambil pangkatnya ya. Turunin pangkatnya taruh sini. Satu. Dibagi dengan dua. Dua itu dari mana? Jadi satu tambah N. N-nya itu dari sini. Ini satu ini. Jadi kalau misalkan di sini dua, maka di sini tambah dua. Gitu ya. Ini satu tambah satu berarti kan. Ini T, T kuadrat jadinya. Ini sorry sorry ini tambah satu juga harusnya. Ini satu tambah satu juga. Sorry, T kuadrat. Datanya hilang sudah. Jadi jawabannya ini 1/2 T kuadrat. Mungkin masih bingung kali ya. Coba kita kita ulang dulu deh. Kita ulang. Biar nggak bingung gini. Jadi konsep integral yang gampang itu, yang dasarnya itu kan ada T, dt gitu. Nah ini T-nya kan ada pangkat satu. Ya, jadi ini tambahkan satu, ya, semuanya tambahkan satu. Satu ini turun ke sini, bukan bukan turun, tapi di sini ada satu per satu tambah ini turun ke sini, gitu. Jadinya apa? 1/2 t kuadrat. Ya, ini kan dua jadinya. Jadi dua, ini jadi dua. 1/2 t kuadrat gitu. Jadi seperti itu. Nah, maka dari itu di sini hasilnya, untuk dia, ini. Jadinya 1/2 t kuadrat ya. Sudah adalah persamaan posisi. Ya, sama nggak tadi? Sama ya sini ya. Final T tambah 1/2 T kuadrat. Oke, kita lanjut lagi ke yang ketiga ya. Jadi dia ada ini V kuadrat, VT kuadrat sama dengan final kuadrat tambah 2AS. Jadi itu dari mana persamaannya? Jadi itu based on these equations. Jadi berdasarkan dari persamaan ini ya. Dari X. Final T tambah setengah T kuadrat. Jadi kita coba terus ulang lagi persamaannya. Adalah X sama dengan final T tambah A 1/2 T kuadrat. Nah, ini nantinya ini kita ambil dari persamaan yang di sini tadi. Yang ini. Jadi, tadi kan VT final. Jadi kan VT final tambah A kali T ya. Berarti kan kalau kita ambil T-nya aja, jadi kan gini. T dibagi kan ya.
dikurang ya, dikurang dengan V0 dibagi dengan A. Itu adalah T. Gini ya. Kan ini kan plus, jadi kan minus dipindah ke sebelah kini. Negatif nih, ya kan? Negatif. A-nya ini kan dia perkalian, A kali T. Kalau hilangin A berarti dibagi dengan A, ya kan ya? Cancel, cancel, set, set, cancel. Di sini jadi A di bawahnya sini, dibagi dengan A. Yang jadi kita input nilainya di situ. Jadi di sini adalah V0, ya. T-nya adalah itu. VT kurang V0 per A. Tambah A 1/2. Ini juga sama. Ya, sama juga. VT kurang V0 per A kuadrat ya ini ya. Nah, kalau ini udah tinggal dikali silang aja. Kali kali pelangnya aja. Jadi V0 VT ya. Lalu di sini ada kurang V0 kuadrat per A ya. Tambah dengan A 1/2. Nah, ini dia kan sama kayak ini ya. A kurang B kuadrat. Masih ingat ya? Ini adalah A kuadrat kurang dengan 2AB kurang dengan B kuadrat. Ya, jadi kan ini sama dengan VT kuadrat ya. Per A kuadrat kan. Ya. Dikurang dengan um, VT V0 ya. 2AB. 2 kali AB. Ini A-nya ada 2. Jadi kan tadi kan VT per A. V0 per A ya. Jadi kan ada 2 ya A-nya. Jadi A-nya kuadrat ini. Gitu. VT V0 per A kuadrat dikurang dengan V0 kuadrat ya. Per A kuadrat. Oke. Sorry, sorry. Duanya ketinggalan. Kan ada 2 ya. 2. VT V0. Oke. Udah dapat ini. Ini bisa kita tinggal tembak ya. Ini. A ini. Yang di sini. Dengan yang di sini. Set, set, set. Nah, jadi gimana? Jadi V0 VT V0 kuadrat per A tambah 1/2 ya. VT kuadrat per A dikurang 2 VT V0 per A kurang dengan V0 kuadrat per A. Ini kan bisa dikali 2 ya. Sini. A-nya. Jadi dia dengan A-nya. Kita V0 VT kurang V0 kuadrat di VT kuadrat dikurang dengan 2 VT. V0 kurang dengan V0 kuadrat. Ini kan jadi satu kan ya. Kan bisa digabung jadi yang gini. Karena kan di bawahnya sama ya. Penyebutnya. Penyebut atau pembilangnya? Penyebut ya. Penyebutnya sama kan di bawahnya kan ya. Jadi kan bisa kita satuin. Kalikan dengan 2 yang di bawah sini. Jadi 2A. Nah, dan di sini. Ini kan ada satu ya. Untuk memudahkan ya. Untuk memudahkan. Jadi kan ini ada satu di sini. Kan tapi nggak ditulis kan ya. Karena dia satu jadi nggak ditulis. Kita boleh dong ya. Kita ubah bentuknya jadi 2/2. Sah aja kan ya. Karena kan 2/2 satu. Ya kan ya. Jadi kan satu. Yang awalnya satu mau diubah bentuk jadi 2/2. Sah-sah aja kan ya. Secara matematis boleh kan. Boleh gitu ya. Terus tinggal kita kalikan aja. Jadi dua final ya. Ini kan jadi dua final VT dikurang ya. Ini kan berarti 2 kali ini lagi. Dua final 2. Oke. Per 2A ya. Ini juga 2 ya. Jadi gabung aja kan. Sama-sama 2 kan. Ini kan tetap. Jadi kita tinggal tulis ulang aja lagi. Kuadrat kurang 2 final 2 VT ini tinggalan. VT final kurang dengan final kuadrat.
2A. Nah, ini dengan yang ini sama kan? Sama ya? 2 final VT, 2 final VT. Karena ini dia negatif, berarti kan nol jadinya ya, habis. Coret. Jadi kan ini kurang ini kan habis ya. Lalu, nah yang ini juga, yang ini dengan yang ini kan sama ya, final kuadrat. Jadi kan, sorry ini tambah ya. Itu ditambah, sorry. Sorry. Nah, ini jadinya minus 2 tambah satu kan jadi min satu ya, jadinya min final 2 ya. Jadi kan di sini min final kuadrat tambah dengan VT kuadrat per 2A. Jadi sama dengan apa? X ya. Nah, berarti ini kita pindahkan ke sini ya, kita kalikan ya. Kalikan dengan 2A di kedua sisi. Jadinya 2AX sama dengan min final kuadrat tambah VT kuadrat. Ini tinggal tambahkan final di kedua sisi ya. Jadinya final tambah 2AX sama dengan VT kuadrat. Tahu ya, sama aja dengan VT kuadrat sama dengan final tambah 2AX. Sama ya. X itu sama dengan S ya, sama aja ya. Jadi X dan S itu sama aja. Sama-sama untuk distance jarak. VT kuadrat sama dengan V0 tambah 2AX. Sama enggak? Sama ya. VT atau V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Ketinggalan kuadratnya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita bahas contoh soal ya. Contoh soalnya juga gampang aja kok. Ini yang gampang-gampang aja. Jadi yang pertama ini ada GLB ya. Ini GLB. Ini GLB. Hmm. Jadi itu mobil bergerak dengan kecepatan tetap 20 meter per second selama 15 detik. Berapakah jarak yang ditempuh mobil tersebut? Ini kan ada V-nya tadi 20 ya, meter per second. Terus T-nya 15. Udah, tinggal di... Tadi kan apa sih rumusnya? Sebenarnya S per T kan? Berarti kan dicari adalah jaraknya. Berarti kan jadinya V T ya, sama dengan S. S sama dengan V kali T. Ya, jadi S sama dengan 20 dikali 15. Jaraknya adalah 300. 300 ya? Iya, 300 meter. Ya, lihat nih satuannya. Tadi kan ini meter per second ya? Kan meter per second dikali dengan second. Ya, jadi kan cancelkan secondnya. Ini, ya kan? Kan tembak kan? Jadi satuannya adalah meter. Gitu ya. Jadi satuannya hilang di sini. Serat, serat. Sisa meternya aja. Gampang ya. Nomor dua, itu sebuah kereta bergerak dengan selama 30 menit. Berapakah jarak yang ditempuh dalam meter? Eh, sorry. Kayaknya soalnya, oh ya, sebuah kereta bergerak dengan kecepatan, kecepatan yang mana? Sebuah kereta bergerak, ketinggalan. Dengan kecepatan 72 km per jam. Per hour ya. Terus selama 30 menit, berapakah jarak yang ditempuh dalam meter ya? Jadi untuk nomor 2 tadi diketahui adalah 75 km, 72 ya V-nya. 72.
kilometer per jam. Ini kan per jam ya, dan juga kilometer. Jadi kita ubah dulu ke meter per second. Karena satuan umumnya adalah meter per second ya. Maka ini caranya adalah dengan cara 72 ini kalikan dengan 1000 per 3600. Nah, jadi nanti ini dapat sekitar 20 meter per second. Karena kan kilometer ke meter dikali 1000 kan ya. Lalu dibagi dengan jamnya berapa? 360, 3600 detik. Kan kilo, kilo, hektar, dekameter, desi, senti, dan milimeter. Nah ini kan ya. Satu, dua, tiga. Turun tiga kali 1000 kan. Nah ini kali 1000 di sini. Kalau jam ke detik, 1 jam kan 3600 detik. 3600 detik. Nah berarti kita terbagi dengan 3600. Kenapa dibagi? Karena ini kan dibagi. Kilometer per jam kan. Nah gitu ya. Dipaham ya. Ini kalkulator dapat 20 meter per second. Jadi ini adalah 20 meter per second. Lalu tadi ada T. T-nya adalah 30 menit. 30 menit itu berapa detik? Itu sekitar 1800 lah ya. Tadi kan kalau 1 jam 3600. Berarti kalau setengahnya adalah 1800 ya. Nah, berarti kan tadi adalah diminta jaraknya. S sama dengan V kali T lagi. Jadinya 20 dikali dengan 1800. Sama dengan 36.000 ya. 36.000 meter. Atau sekitar 36 kilometer. 36 kilometer sama aja. Jadi ketika dia sebuah kereta bergerak dengan kecepatan 72 km per jam dan dia sudah berkendara selama 30 menit, maka dia sudah menempuh sejauh 36 kilometer. Itu kalau dia kecepatan tetap ya 72 kilometer terus 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 72 kilometer terus gitu ya. Tidak ada perubahan ya. Karena kereta emang rata-rata ya itu kan nggak ada ini ya nggak ada gundukan soal di kereta. Nggak ada polusi tidur. Hal yang kedua adalah sebuah benda mula-mula diam, kemudian dipercepat dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Berapa kecepatan benda setelah 5 detik? Lalu berapakah jarak yang ditempuh dalam waktu tersebut? Oke, jadi tadi yang diketahui adalah kecepatan awal ya. Itu dia diam kan awalnya mula-mula diam, berarti kan 0. Lalu ada percepatan tadi 2 meter per second kuadrat. 2 meter per second kuadrat. Kalau ada tadi T-nya berapa tadi ya? 5 detik. 5 detik per second. Tadi kan diminta mencari kecepatan. Berapakah kecepatan benda setelah 5 detik ya? Berarti kan kecepatan benda berarti pakai rumus yang ini tadi yang VT sama dengan V0 tambah AT. Ini ya. Berarti V-nya 0, 0, ini 2, ini 5 ya. Berarti kan jadi 10 meter per second. Oke, udah dapat gampang kan? Lalu yang kedua tadi diminta adalah jaraknya setelah menempuh, bukan ya? Jarak yang ditempuh dalam waktu tersebut dalam 5 detik tadi. Sampai ke rumus yang tadi, yang terakhir tadi, yang kita panjang penurunannya. V0 T, bukan, bukan yang kedua ya. Sorry, sorry. Rumus yang kedua, bukan yang terakhir. Yang ini yang kedua ini tadi. V0 T tambah A setengah T kuadrat. Lalu kita masukin aja tadi ini 0 ya. V0-nya, T-nya tadi kan 5. Itu kan tetap jadi 0 ya. 1/2, A-nya 2, T-nya 5 kuadrat. Ini jadi 0 tambah 25 kali 2, 50, 25 ya. Bagi kali setengah. Dikali setengah jadi 25. Sehingga jarak yang ditempuh adalah 25 meter. Oke, udah clear. Satu lagi terakhir.
Sebuah motor bergerak dengan kecepatan 20, kecepatan awalnya ini ya 25 meter per second. Lalu dan mengalami perlambatan 5 meter per second kuadrat, perlambatan berarti jadi kurang kita aja ya kalau perlambatan di kurang hingga berhenti ya, sampai berhenti dia. Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga motor berhenti? Yang kedua adalah berapa jarak yang ditempuh sebelum berhenti. Oke. Jadi tadi ditanya adalah tanya diketahui adalah V0-nya tadi adalah 25 meter per second ya. Lalu tadi V0-nya V0 V-nya berarti bukan nol. Kecepatan akhir ya maksudnya. Adalah nol ya diminta. Karena kan sampai berhenti ya tadi diminta. Dan akselerasinya adalah negatif 5 meter per second karena dia diperlambat. Nah tadi kan ditanya adalah waktu hingga berhenti ya tadi ya. Waktu hingga motor berhenti. Oke. Kita pakai yang V sama dengan V0 tambah A T. Jadi kan V0 tadi 25 ya. Tambah dengan A-nya tadi kan min 5. Tadi V-nya 0 ya di sini. Ya. Jadi kita pakai rumus tuh yang sesuai ya. Dimintanya apa, kita pakai yang itu. Misal tadi yang diminta adalah waktu yang dibutuhkan, berarti kita tinggal pakai ini. Kalau yang ditanya adalah jarak, kita pakai yang rumus kedua tadi. Ya. Misal yang diminta adalah waktu, ya tinggal pakai yang pertama gitu. Kalau yang diminta jarak, berarti pakai yang kedua. Tergantung apa juga yang diketahui biasanya. Bisa juga kita pakai kondisi yang rumus kedua atau rumus ketiga. Tergantung dari soal yang diketahuinya. Biasanya gitu. Kayaknya tadi ini ya, yang kita cari kan ya. Jadi kan di sini 0 di sini adalah 25 kurang ini menjadi ini ya, 25 tambah dengan min 5 T ya. Lalu di sini jadi 5 T sama dengan minus 25 ya, min 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 tembak ya. Jadi 5 T 25. Lalu di sini ada T sama dengan 25 dibagi 5 sama dengan 5 second. Berarti waktu yang dibutuhkan hingga dia berhenti adalah 5 detik. Lalu yang kedua adalah berapa jarak yang ditempuh udah sebelum berhenti. Jarak yang ditempuh sebelum berhenti. Itu adalah S di sini. Final T 1/2 AT kuadrat. Tadi yang diminta adalah jarak yang ditempuh. Berarti kan kita pakai rumus yang S ini ya. Tadi kan finalnya dulu 25 ya. 25, tadi T-nya berapa? Tadi 5 detik. Terus di sini ditambah ya. Tambah 1/2. A-nya tadi min 5. Lalu tadi T-nya 5 kuadrat. Jadi di sini ada 25 kali 5 itu berapa? Segitu ya. Segitu 1/2 min 5 kalikan dengan 25. Ini segitu tambah 1/2 25 kali 5 juga 125 juga ya. 125 ya. Berarti minus ya. 125. Ini dikalikan dulu ya. Kalikan setengah. Kalikan setengah ya. Jadinya negatif ya. Sorry, sorry. Negatif 62,5. Itu jawabannya adalah 62,5 meter. Oke, sudah. Gampang ya. Jadi penggunaan rumusnya gampang. Mungkin yang agak susah adalah penurunan rumus. Tapi seenggaknya jadi tahu ya. Jadi dari mana rumus itu muncul. Dari mana kok bisa ada rumus itu datang. Begitu saja. Jadi ada penurunannya. Ada asal muasalnya. Ada sebabnya. Oke, segitu saja video kali ini membahas tentang fisika dasar atau fisika SMP, SMA ya, untuk yang awal-awal mempelajari tentang Newtonian. Jadi terima kasih udah menonton. Sampai jumpa lagi.